Fans Garuda dibikin geram. AFC mendadak putuskan kirim tim khusus pantau laga timnas Indonesia versus Bahrain. Miss Hilgers dikonfirmasi selangkah lagi gabung klub besar Spanyol Valencia. Emiliano Jonathan akhirnya buka peluang gabung skuad Garuda. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor meriahkan Ramadan tuai pujian publik. Justin Hubner berkontribusi dalam gol berkelas Wolverhampton tadi malam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Baik timnas Indonesia Miss Hilgers dikabarkan masuk dalam pantauan transfer klub Liga Spanyol yakni Valencia. Miss Hilgers saat ini masih terikat kontrak bersama dengan FC Twente. Performanya pun semakin apik dan menjadi andalan. Pemain 23 tahun tersebut sudah mencatatkan 24 pertandingan sejauh musim ini dengan sumbangan 2 gol dan 1 assist. Performa back timnas Indonesia ini lantas diendus oleh Valencia yang sedang mencari pemain baru. Sebab pemain bertahan mereka juga berpotensi pergi. Bek Valencia yang bernama Cristian Mosquera dilaporkan sedang diincar oleh Juventus. Sinyonya tua juga tak masalah dengan harga transfer 30 juta euro yang dipatok untuk bek 20 tahun tersebut. Valencia pun mengincar Miss Hilgers jika Mosquera akhirnya pergi ke Juventus. Jika Mosquera pergi, Valencia akan bertindak bijak dengan menginvestasikan dana yang mereka terima dari Juventus untuk merekrut Miss Hilgers dari FC Twente sebagai penggantinya. Tulis laporan Football Transfer. Adapun Valencia bukan klub ecek-ecek, karena pernah meraih 6 gelar La Liga Spanyol. Namun kini sayangnya mereka terpuruk. Valencia sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi, yang sekarang ada di posisi ke-18 klasemen sementara, dengan torehan 23 poin dari 25 pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pihak AFC akan mengutus tim khusus untuk mengawasi ketar pertandingan timnas Indonesia lawan Bahrain. Baginya hal ini cukup membingungkan, namun ia legawa terima keputusan tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjamu Bahrain dalam laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion GBK. Sebelumnya pihak Bahrain ajukan keberatan bermain di Indonesia sebab mendapatkan ancaman pembunuhan. Erick Thohir sampaikan AFC akan mengutus tim khusus untuk memantau laga timnas Indonesia melawan Bahrain mendatang. Erick Thohir cukup terheran dengan hal ini dan merasa bingung apa maksud dan tujuan AFC memutus hal tersebut. Bahkan ini yang saya dengar dari Pak Sekjen PSSI, bahwa Bahrain dan AFC akan terus memantau, terutama selama ada pertandingan pada 25 Maret 2025 nanti. Jadi mereka mengirim tim khusus. Jadi kita agak bingung dengan maksud keputusan tersebut, ujar Erick Thohir. Apapun keputusan dari AFC, mari kita doakan. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil positif saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda wajib meraih 3 poin saat menghadapi timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Emiliano Jonathan jadi salah satu sosok yang diincar oleh PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Emiliano saat ini membela tim asal Belanda FC Utrecht dan sudah bermain dalam 7 pertandingan sebagai winger kanan. Karirnya sempat menjadi sorotan saat membela Vitesse musim lalu dengan catatan 11 gol dan 4 assist dari 18 pertandingan. Hal ini yang membuat dia jadi salah satu pemain muda potensial dan memiliki darah Indonesia. Hadirnya pemain tersebut ke skuad Garuda tentu akan jadi tambahan kekuatan di timnas Indonesia, terutama di sektor depan. Emiliano Jonathan menjelaskan bahwa PSSI sudah menjalin komunikasi beberapa waktu lalu. Namun saat ini dia masih ingin fokus bersama dengan Utrecht, apalagi dia baru bergabung dengan tim yang bermarkas di Stadion Gelwerd tersebut. Tentunya tersebut butuh waktu karena persaingan di tim utama tidak mudah. Percakapan dengan PSSI melalui ayah saya dan memang berjalan positif. Akan tetapi saya masih ingin fokus di klub musim ini, kata Emiliano Jonathan.
Pemain 20 tahun tersebut memang bisa jadi salah satu sosok penting di timnas Indonesia saat resmi menjadi WNI. Dengan usia yang masih muda, maka masih besar kesempatan untuk terus berkembang. Darah Indonesia sang pemain mengalir dari sang ayah yang memiliki darah Depok. Tentunya sebagai pemain, dia masih ingin bisa membela timnas Belanda, dan ini yang menjadi salah satu pertimbangannya. Miliano juga mengikuti perkembangan di timnas Indonesia saat ini, termasuk hadirnya pelatih kepala Patrick Kluivert bersama dengan Alex Pastoor dan Lanzard dan ditunjuk sebagai asisten. PSSI sempat menyampaikan bahwa hadirnya Patrick Kluivert sekaligus untuk menarik pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia. Saat ini ada Emil Audero, J.P. Lopesi dan juga Dian Chips yang sedang dipersiapkan untuk membela skuad Garuda. Namun dia menegaskan bahwa masih butuh waktu untuk menentukan terkait peluang membela timnas Indonesia di masa depan. Ini sekaligus jadi pernyataan bahwa dia tidak menutup peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya senang melihat staf kepelatihan dari Belanda di timnas Indonesia. Akan tetapi saya masih belum memutuskan untuk sekarang, ujar Miliano Jonathan. Staf kepelatihan timnas Indonesia Patrick Kluivert dan Alex Pastoor ikut memberikan ucapan selamat Ramadan di media sosialnya. Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025. Artinya umat muslim tanah air akan menjalani ibadah puasa. Alex Pastoor dan Patrick Kluivert lantas ikut menyoroti hal tersebut. Mereka memberikan ucapan selamat Ramadan di Instagram masing-masing. Patrick Kluivert membagikan poster bertuliskan Ramadan Karim. Dia juga menyampaikan pesan itu untuk para umat muslim. Untuk keluarga muslim saya, teman, dan para fans, tulis pelatih asal Belanda tersebut. Sedangkan Alex Pastoor mengunggah foto yang bertuliskan dengan bahasa Indonesia, yakni selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan penuh berkah untuk Anda, tulis Alex Pastoor. Netizen Indonesia pun banyak mengucapkan terima kasih kepada dua tim kepelatihan timnas Indonesia tersebut, karena punya toleransi yang sangat tinggi. Masya Allah, terima kasih coach, komentar salah satu netizen Indonesia. Semoga Ramadan membawa berkah kepada timnas Indonesia, tulis netizen Indonesia yang lain. Terlepas dari itu, mari kita doakan semoga Patrick Kluivert dan tim pelatih bisa membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi tim kuat yakni Australia dan juga Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, yang mana laga itu akan digelar pada bulan Maret mendatang. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan bersua dengan Australia di laga perdana, yakni tepatnya pada tanggal 20 Maret 2025. Dan laga kedua, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain, tepatnya pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia wajib meraih 6 poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Back timnas Indonesia Justin Hubner turut berkontribusi dalam gol Wolverhampton Wanderers U21 melawan Southampton U21 di Premier League 2. Pertandingan tersebut digelar pada Sabtu, 1 Maret 2025 dini hari. Justin Hubner langsung tampil sebagai kapten tim. Ia juga dipasang sebagai starter. Pemain 21 tahun tersebut bermain penuh hingga pertandingan berakhir. U21 tertinggal pada menit ke-9 lewat gol penyerang sayap Iwan Jay Robinson. Robinson menguasai bola di dalam pertahanan Wolves. Kemudian ia melesat menuju gawang, lalu tiba di dalam area penalti dan bergerak bebas sebelum melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah gawang. Wolves U21 nyaris kebobolan. Bola tembakan Victor Udoh membentur tiang gawang. Justin Hubner dan kawan-kawan menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Pada menit ke-45 plus 3, Angel mencetak gol penyeimbang menjadi 1-1. Gol itu berawal dari Ethan melepaskan umpan dari tendangan bebas. Bola disambut Justin Hubner, bek timnas Indonesia melepaskan tembakan. Akan tetapi bola tembakan Justin Hubner ditepis oleh kiper Josh Munchen. Bola terpental mengenai kaki Angel yang kemudian dituntaskan menjadi gol. Babak pertama ditutup dengan skor sama kuat 1-1. Pada babak kedua, Wolves U21 kebobolan menjelang akhir pertandingan. Jay Robinson mencetak gol keduanya pada menit ke-88. Ia memanfaatkan umpan Willy Mary pada menit ke-90 plus 4. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning.
Setelah tertinggal 1-2, Wolves tak dapat mengejar. Hasil akhir pertandingan, Wolves 2-1 kalah 1-2 atas Southampton U21. Justin Hammond sejauh ini sudah bermain 8 pertandingan bersama dengan tim muda Wolverhampton U21.